Selamat datang di podcast Halo Lampung yang menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan seenaknya. Bersama saya, Mer Cynthia Putri. Dan pemirsa, pada episode kali ini ya walaupun beberapa kali sudah tayang, tetapi episode kali ini tak kalah menarik daripada episode sebelumnya. Karena episode kali ini kami pastikan pemirsa semua dan juga masyarakat di rumah akan tumbuh nih motivasi atau semangat baru. Karena narasumber kita kali ini adalah sosok yang memotivasi, motivator ataupun inspirator untuk kita semua, seluruh kalangan masyarakat, khususnya di kalangan milenial. Nah pemirsa, sebelum kita memasuki dan kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini, kami informasikan kepada pemirsa Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube Radar Lampung TV dan juga bisa menyaksikan melalui Spotify. Siapakah dia? Siapakah narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini yang mungkin akan memberikan quotes-quotes terbaiknya dan juga motivasi yang tak kalah keren daripada sebelum-sebelumnya. Inilah dia Kak Farah Nuriza Amelia. Halo Kak. Halo Mbak Mary. Oke, kita sama mungkin ya. Iya, boleh. Pemirsa di rumah. Nah, ini dia adalah sosok Kak Farah yang mungkin kalau kita udah berdampingan dengan Kak Farah ini positive vibes-nya tuh langsung menyebar gitu ya. Kalau aku udah samping sama Kak Farah tuh melihat senyumnya tuh, waduh ini ada sosok perempuan yang luar biasa dan juga pasti produktif ya ngelihat Kak Farah ini ya. Luar biasa Kak. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Mungkin seluruh masyarakat, hampir seluruh masyarakat di Provinsi Lampung khususnya cukup mengenal siapa sih Kak Farah ini. Wow, tapi mungkin ada masih beberapa yang belum kenal nih Kak Farah. Boleh nih ya, mungkin kita kenalan dulu sama pemirsa dan juga masyarakat di rumah. Kira-kira Kak Farah ini siapa dan juga kegiatannya sehari-hari apa nih Kak, kalau boleh tahu? Halo teman-teman di Lampung semua, nama saya Farah Nuriza Amelia. Hari-hari ya Mbak Mary ya. Kegiatannya? Kegiatannya sekarang saya masih kerja di Otoritas Jasa Keuangan. Seperti itu. Saya punya cita-cita juga. Saya punya cita-cita untuk maju di Pilpres tahun 2024 untuk menjadi anggota DPD RI dari Provinsi Lampung. Seperti itu. Kalau udah pengingat kerja di OJK ya tadi disebut OJK dan juga Kak Farah juga sudah berkeluarga belum nih? Iya, saya alhamdulillah sudah berkeluarga. Tadi sangka ya dengan wajah yang masih imut-imut gitu, sangat milenial, ternyata sudah memiliki keluarga, berarti kan tanggungannya udah lebih banyak ya Kak Farah ya. Gimana nih tantangan sehari-hari gitu kan, kerja menjadi seorang ibu seorang istri gitu, gimana nih Kak? Berat pasti ya Mbak Mary ya. Tapi sebisa mungkin saya mencoba untuk balance antara kerjaan juga untuk sama anak-anak dan suami seperti itu. Yang pastinya saya juga perlu dukungan dari suami. Dukungan dari suami itu nomor satu, karena restu dari suami itu yang utama lah ya, karena kebetulan suami juga lagi meniti karir juga gitu. Jadi saya juga harus menghormati karir yang lagi dibangun suami juga gitu. Jadi saya sebisa mungkin suami bisa produktif juga, saya produktif juga, tetap ingat sama keluarga, tetap ingat sama anak-anak, tetap ingat sama suami juga, seperti itu. Wow, artinya ini kan adalah kehidupan yang sangat balance ya Kak. Nggak semua orang bisa melakukan itu kan. Nah, tantangan tersendiri ke anak mungkin ya Kak ya. Gimana sih perasaan kita seorang ibu nih, karena kan Kakak sekarang sibuk nih, kita kalau ngelihat anak gitu. Mungkin tantangan yang pernah Kakak hadapi nih selama Kakak meniti karir dan juga punya anak yang sekarang umurnya berapa Kak kalau boleh tahu? Yang pertama umur 4 tahun, yang kedua umur 1 tahun. Iya, aku masih baby ya. Gimana nih tantangannya, pernah nggak sih Kak ngerasa ninggalin anak tuh, aduh, misal ada mungkin ya, mungkin ada yang pernah sakit, terus kita mau nggak mau tinggalin, itu gimana? Pernah nggak Kak ngerasain kayak gitu? Pernah. Seperti itu, apalagi kalau pas lagi sakit kan pengennya nempelnya ke Iya, mamahnya terus ya. walaupun sama yang lain juga, tapi namanya kalau lagi sakit tuh buahnya pengen nyari mama kan. Iya betul, tapi percayalah, maksudnya insya Allah mereka aman dengan ada ayahnya juga, ada nenek kakaknya juga sebenarnya di rumah gitu. Dan kita harus ikhlas ya, maksudnya ikhlas maksudnya meninggalkan mereka gitu, dan juga harus fokus juga ke kerjaan gitu. Jadi pokoknya
kita ketika kerja kita fokus di kerjaan seperti itu. Jadi begitu kita pulang juga oh ya kita kembali ke anak-anak untuk mereka gitu. Kembali ke rumah ya fokus juga nantinya untuk anak-anak. Oke. Intinya semua niatan baik kita pasti ada jalannya Betul, ya, kayak betul, mungkin betul, betul, walaupun Mbak Mary. anak mungkin sedikit walaupun umur 4 tahun udah sedikit mengerti Iya, oh, kalau yang waktunya gede kerja, udah nah, ya gitu. betul, udah yang gede udah mulai menanyakan sih kapan pulang, kapan di rumah. Oh, pasti gitu, dikit-dikit kenapa video lama? call ya kayaknya. Iya, gitu. Kalau yang adik belum Iya, terlalu. seperti jadi itu. kayak dia sedikit-dikit mama kerja dulu ya nak gitu. Oh ya mau Iya, banyak lah iya, dramanya betul, pasti ya sebelum betul, berangkat betul. kerja. Iya, Tapi betul. alhamdulillah Kak Farah bisa ya. Maksudnya Iya, waktunya betul. kerja kita kerja, waktunya di rumah ya kita fokus Iya, gitu ya betul. sama anak-anak, sama Betul, suami betul. istri ya. Sama suami istri lagi sama suami dan juga Suaminya, keluarga. iya. Nah Kak Farah melihat sosok Kak Farah yang sangat memotivasi nih kaum milenial, ada nggak sih Kak sosok yang memotivasi Kak Farah sampai sehingga terbentuk menjadi wanita yang sangat luar biasa saat ini Kak, ada nggak? Kalau yang motivasi saya itu saya melihat sosok ibu saya. Jadi Benar sekali. Siapakah ibunya Kak Farah? nama ibu saya Ismayatun. Siapa yang nggak Beliau, kenal? iya, beliau juga berkarir juga sebagai politikus seperti itu. Jadi saya sudah dari kecil juga melihat beliau terjun di dunia politik, berkarir juga apa ya namanya sebisa mungkin bermanfaat lah untuk masyarakat seperti itu. Jadi saya jadi melihat ibu, jadi melihat ada dorongan di diri saya sendiri untuk oh ya bertemu masyarakat itu menyenangkan gitu, bertemu masyarakat itu penting kayak gitu. Jadi itulah yang apa ya menjadi dorongan untuk saya Motivasi sendiri terkuat untuk ya. iya untuk terjun ke dunia politik seperti itu. Artinya karena Kak Farah ini memang dari kecil tuh sudah terbiasa melihat sosok yang menginspiratif ini, Iya, betul, tumbuhlah betul. Kak Farah juga Iya, yang betul. memang dorongnya lebih kuat. Karena biasanya seperti ini, anak ini misal kalau S1 anaknya minimal harus S2 gitu ya Iya, dorongannya betul, ya, betul, benar ya. betul, iya, betul. Ngelihat ibunya Kak Farah ini adalah sosok ketua BPK ya, Iya, saat BPK RI. ini, betul. Nah, inilah menjadi salah satu dorongan Kak Farah dan itu juga adalah sosok motivatornya Kak Kak Farah, benar Iya, ya? betul, Betul Mbak sekali. Mary. Nah, tapi kan nggak bisa dipungkiri ya Kak Farah. Mungkin basically mama di bidang itu. Nah, alasan Kak Farah nih mau juga nih masuk ke dunia politik itu kenapa Kak gitu? Karena saya melihat mungkin kalau ya maksudnya seumuran saya ya, generasi benar, milenial teman-teman juga ya masih benar. muda-muda itu ngelihatnya tuh politik tuh old fashion gitu ya. Apa ya yang terjun ke dunia politik itu yang tua-tua gitu kan ya. Dan agak biasanya sensitif juga sebenarnya. iya ya. betul, tapi ternyata nggak kayak gitu loh. Sebenarnya udah banyak loh apa anak muda gitu yang terjun ke dunia politik. Kalau Mbak Mary tahu nih, Tina Tun ya itu udah mulai terjun ke dunia politik itu dari 4 tahun yang lalu mungkin ya gitu. Dan dia menyukai itu gitu dan saya sempat lihat juga beberapa wawancaranya dia apa emang passionnya di situ ternyata seperti itu. Dan ketika terjun malah jadi apa namanya ketagihan gitu lah ya kayak gitu. Jadi emang nggak sekarang ini ya politik itu juga nggak apa ya namanya ya nggak untuk orang tua aja gitu. Iya, benar, anak benar. muda juga bisa gitu terjun di dunia politik Dan seperti ternyata itu. ketika terjun ke masyarakat ini menyenangkan ya Kak Iya, ya? betul, Mungkin ketemu. banyak masyarakat yang ngerasa ya namanya politik yang Betul. bertemu dengan masyarakat secara langsung tuh Betul. mereka pikir ada sebuah citra padahal memang ada passion kita Betul, tersendiri, jiwa kita yang terpanggil gitu Betul, bertemu masyarakat gitu. betul. Semenyenangkan apa sih Kak ketemu masyarakat secara umum gitu loh? Semenyenangkan ketika kita ikhlas itu tuh benar-benar berasa banget ketemu orang yang emang beda-beda apanya ya namanya kehidupannya Iya, benar. gitu Latar kan. belakang yang berbeda gitu yang nggak kita sangka. Semua orang itu apa ya mampu seperti Lahir itu kan. seberuntung kita Iya mungkin ya. betul. Jadi ketika kita melihat mereka itu ada rasa yang emang kita ingin bantu gitu. Kita ingin apa ya bisa menyalurkan apa yang tidak bisa mereka sampaikan gitu kan, apa yang tidak bisa mereka suarakan gitu. Seperti itu. Jadi itulah kita gitu. Disitulah kita posisi kita gitu. Menampung aspirasi mereka, kita salurkan gitu. Seperti itu. Jadi kita juga bisa apa ya, masyarakat juga bisa tahu kalau kita tuh ada di sini untuk membantu mereka seperti itu. Nah, berarti kan sebenarnya kita ini pengennya itu sebagai kaum milenial ini punya manfaat ya pasti ya, Betul, manfaat betul, secara betul. langsung kepada masyarakat, membantu menyampaikan hak Betul. mereka, pendapat Betul, mereka apa yang betul. mereka butuhkan. Nah, menurut Kak Farah sendiri
perlu nggak sih kalau milenial ini ikut serta gitu? Sekarang kan masih sedikit ya yang mendominasi, mungkin memang yang usianya cukup lebih tua ya daripada kita kalau milenial. Perlu nggak sih kalau milenial ini melek akan politik? Gimana komentarnya Kak Farah? Perlu, kalau dari diri saya sendiri perlu, karena generasi penerus bangsa ini kan yang muda-muda ya gitu, mereka yang mereka itu generasi Z segala itu yang ke bawah itu nanti kan mereka yang apa namanya yang akan meneruskan gitu loh, yang sudah senior ini. Jadi perlu juga mereka untuk bisa meneruskan apa namanya untuk orang tahu tuh kalau terjun ke dunia politik itu nggak apa-apa seperti itu. Jadi mereka juga ikut turut andil tuh juga nggak apa-apa seperti itu. Malah bagus gitu kalau mereka mau ikut apa namanya ikut ke terjun ke dunia politik itu, mulai dari ikut organisasi seperti itu. Dimulainya dari mana? Dari kampus juga. Nah, menarik nih menyinggung organisasi. Banyak nih kalau milenial yang sekarang tuh kalau kampus ya, kalau kuliah tuh namanya sekarang kupu-kupu. Kuliah pulang gitu. Ada juga yang kura-kura, kuliah rapat. Nah, alasan salah satunya itu adalah pengalaman melalui organisasi ya Kak ya. Nah, betul. Menarik, kira-kira Kak Farah ini dari pengalaman organisasinya gimana nih? Salah satu mungkin gambaran juga ya untuk kaum milenial ini. Apa aja sih dulu Kak organisasi Kakak yang pernah Kakak ikut berkecimpung di dalamnya Kak? Di kuliah dulu saya ikut ALSA, dari situ saya juga ikut KSH, dan banyak sekali kepanitiaan yang saya ikuti. Di situ saya merasa kayak oh iya, bisa ikut andil di organisasi dan banyak kepanitiaan itu banyak manfaatnya gitu. Kita bisa banyak bertemu orang dan tipe-tipe orang yang berbeda-beda ya, jelas ya seperti itu. Mulai dari yang emang seangkatan sama kita dan senior biasanya kan kita sering manggil ngundang senior gitu untuk talk show seperti itu, atau jadi juri lomba seperti itu kan. Nah, jadi kita bertemu dan bisa juga jadi channel untuk kita relasi, betul kan, kakak ternyata udah kerja di sini ya, nanti saya boleh dong cobain informasinya apa udah tipsnya gitu. Seperti itu. Nah, itulah manfaat dari ikut organisasi tadi, dapat pengalaman, dapat ilmu juga, karena kebanyakan kan yang saat kita waktu itu masih kuliah, kebanyakan udah ada yang ambil lanjut kuliah lagi gitu, S2 mungkin di mana di Amerika, ke UK gitu, dan kita juga bisa tahu nih, gimana sih Kak tips and tricksnya gitu, bisa lanjut sekolah lagi gitu. Jadi kita kayak pakai orang dalam ya, secara halus orang dalam tuh dalam artian kita lebih tahu informasi dari para senior terdahulu ya, kayak itu salah satu kelebihannya. Betul, ikut kepanitiaan juga kita bisa, karena kalau misalnya acara-acara seperti itu kan juga banyak ngundang orang luar seperti itu, dan ya itu kita bisa jadi buka channel lah seperti itu. Nah, tapi kan Kak banyak juga mahasiswa nih ya, karena salah satunya saya juga masih mahasiswa. Banyak nih teman-teman yang suka bilang gini, udah loh kuliah aja tuh sebegitu beratnya tapi kalau misalkan di akhir semester akhir gitu, kenapa sih kalian memilih untuk berorganisasi? Boleh nggak sih Kak kasih komentar kenapa kita penting ikut organisasi sedangkan kuliahnya aja tuh udah pusing gitu? Iya betul. Kenapa sepenting itu kita perlu gitu, harus kuliah dan organisasi itu seimbang? Nah, gimana caranya juga biar seimbang nih Kak? Iya betul, jadi kuliah itu penting, belajarnya utama itu penting, tapi organisasi juga sama pentingnya seperti itu ya. Itu tadi yang saya bilang, karena dari berorganisasi itu kita dapat ilmu yang kita nggak dapat di perkuliahan, jelas ya kayak gitu. Terus kita teman kita di kuliah kan itu aja selama kuliah. Tapi kalau dengan kita ikut berorganisasi, kita bisa tadi dapat teman lebih gitu kan, dapat informasi tambahan seperti itu. Kalau gimana biar bisa balance? Jujur awalnya saya di waktu kuliah juga keteteran awal-awal seperti itu kan. Tapi lama-lama kita akan balance sendiri, akan bisa menyeimbangi sendiri. Waktunya kuliah akan kuliah gitu, akan belajar. Waktunya untuk
kegiatan organisasi kepanitiaan, nanti otaknya akan switch sendiri seperti itu. Jadi akan menyeimbangi sendiri, lama-lama badan juga ikut sendiri kayak gitu. Dan kalau dibayangin tuh nggak gampang ya, kalau mungkin banyak orang yang karena belum menjalani ya jadi suka bilang nggak bisa bagi waktu. Kayak gimana coba bagi waktu ya, lo kuliah seharian, lo organisasi betul. Juga yang seminggu itu bisa 3-4 kali selesai kuliah, lo pulang malam segala macam, terus ngerjain tugasnya kapan? Karena kalian itu tidak menjalankannya. Jadi coba dulu nanti seiring berjalan waktu pasti bisa gitu, karena orang-orang luar sana yang mampu menjalani 2 ataupun bahkan 3 dan kerja juga ya kayak itu mereka bisa loh, terus kenapa kalian tidak gitu ya, benar. Iya, kita orang tuh kan bisa karena terbiasa juga seperti itu. Jadi jangan takut untuk mencoba betul, jangan takut duluan. Dan itu positif kan, itu positif lah untuk diri kita juga, untuk apa yang kita kerjakan pasti positif untuk banyak orang. Benar. Apalagi kalau menjalankan kayak seminar, panitia juara lomba itu banyak banget manfaatnya sebenarnya. Dan kita juga sebagai panitia yang walaupun dapetnya capek ya kayak kan kalau kuliah itu nggak akan tapi capeknya itu capek puas loh gitu. Karena bermanfaat, menghasilkan sesuatu. Nanti kita begitu kita selesai pasti capek, tapi kayak pasti ada senyum dari kita, walaupun itu senyum capek itu pasti pasti acaranya sukses, orang seneng, yang diundang seneng, itu pasti ada lah gitu. Terus dikenal sama orang, pernah lo ada event di kampus ini, kita ngejalanin si organisasi ini, pasti langsung dikenal itu juga. Itu sebenarnya salah satu hal yang menyenangkan tapi tidak bisa dirasakan banyak orang, jadi harus dicoba untuk mahasiswa saat ini ya, benar ya. Nah Kak, mengingat kaum milenial nih, kaum milenial ini kan sekarang itu yang selalu dipegang 24 jam adalah gadget nih Kak. Gimana sih Kak, kemarin juga Mary sempat melihat kalau nggak salah sosial media kawan Farah ya kemarin ya, di sosial media itu kawan Farah. Nah itu sebenarnya Mary selalu kok ini sangat produktif sekali ya kegiatan bermanfaat untuk masyarakat. Boleh nggak sih Kak kasih tahu kira-kira akun kawan Farah ini apa, terus juga gimana sih sebagai kaum milenial ini memanfaatkan media sosial saat ini, karena kan kebanyakan juga kaum milenial sekarang ya banyak pelaku media sosial ini yang kurang tepat sasarannya dan juga penggunaannya nggak baik gitu ya, mungkin ya segi kan kalau gadget ini ada negatif dan positifnya. Gimana sih kita harus menyingkirkan hal-hal yang negatif ini gitu Kak? Jadi kenalan dulu ya sama kawan Farah. Boleh juga nanti di follow IG-nya, TikTok-nya juga ada. Nanti kawan Farah itu tim saya juga, komunitas yang saya bentuk juga. Itu kegiatannya banyak yang positif. Kita udah banyak melakukan sosialisasi terkait UMKM, terkait kemajuan pariwisata di Lampung juga seperti itu. Selain kawan Farah juga ada aksi milenial, itu juga kita beberapa kali juga sudah mengadakan Jumat berbagi makanan ke para driver ojek seperti itu, yang orang-orang yang memang kurang mampu lah seperti itu. Itu lokasi berbeda terus nih Kak? Kalau pindah-pindah tempat lah seperti itu, yang menurut kita belum pernah kita datengin gitu seperti itu, atau kita kita yang undang driver ojeknya ada di rumah kita gitu. Rumah aspirasi kita itu juga. Jadi sekali memperkenalkan juga ya kayak. Iya, betul. Gimana nih tempatnya, rumahnya? Jalannya nanti dikabarin lagi. Gitu, masih secret ini. Yang penting dulu aja sosial media kegiatannya. Betul. Nanti ada, kalau misalnya itu ada sih pasti dia. Terus kegiatan lainnya? Kegiatan lainnya juga kita datang ke sekolah-sekolah, kita ngasih bantuan ke sekolah SMK. Waktu itu kita ada beberapa ke SMK seperti itu. Terus kita ada biasanya kita ada jamming, main musik bareng-bareng. Itu menyenangkan gitu. Ya kalau jiwa-jiwa anak muda tuh betul kan, kayak masih suka karaoke itu kalau disuruh sekali nyanyi nggak selesai tuh, dikasih mix sekali udah nggak selesai kan. Nah itu kan kegiatan positif seperti yang kayak gitu tuh sebenarnya harus ya untuk anak muda itu kayak gitu. Maksudnya jangan malah ke hal-hal yang negatif. Sebenarnya bisa kok kalau misalnya diisi sama kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Seperti itu. Nah, berarti kan kawan Farah ini ya, akun kawan Farah ini adalah kegiatan masyarakat sebenarnya ya Kak ya. Memang Kakak bentuk sendiri sebuah komunitas. Kaum milenial nih mungkin kalau lagi bingung nih sekarang, boleh nggak kira-kira masyarakat umum atau kawan-kawan di luar sana yang ikutan gabung gitu boleh nggak? Boleh banget ya. Gitu. Karena itu bermacam-macam nggak kalau domisilinya Kak?
dari orang-orangnya Komunitasnya. banyak dari berbagai daerah di Lampung juga Oh, gitu. jadi terbuka untuk umum ya? Iya, bisa ikut juga gitu. Kalau misalnya kita ngadain lagi gitar-gitaran gitu. Biasanya malam Minggu tuh kan kadang bingung gitu. Nanti kita pesan makanan seperti itu. Oh gitu, itu menyenangkan Rame-rame. sebenarnya. Jadi Iya. nongkrong bermanfaat ya Betul, sebenarnya betul, kayak heeh. daripada kita kaum milenial itu nongkrong ngabisin duit Bener, nggak jelas kayak gitu kan. Ini jadi salah satu solusi ya sebenarnya kayak Betul. bisa join ke kawan Farah Betul. gitu kegiatannya. Nah, kalau untuk berbagi ya, salah satunya berbagi itu per seminggu sekali itu ya kayak pasti itu. Kira-kira seminggu sekali. Kurang lebih seminggu kurang sekali lebih ya. ya. Nah, itu lokasinya tuh di Bandar Lampung udah semua atau bahkan sampai di luar Bandar Lampung nggak? Kebetulan kita masih di area Bandar Lampung aja sih, seperti itu. Kalau untuk kegiatan lainnya ada nggak Kak di luar Bandar Lampung? Di luar Bandar Lampung itu tadi memberikan bantuan di sekolah-sekolah Iya, sekolah seperti ya. itu ya. Sosialisasi terkait UMKM itu juga udah beberapa di tempat di luar Bandar Lampung juga seperti itu. Banyak ya berarti ya kayak. Pengajian ibu-ibu juga. Oh, ada. Iya, kita Jadi juga nggak untuk ngadain milenial aja ya? pengajian ibu-ibu. Iya, kita juga ada untuk yang seniornya juga ada gitu kan. Oh, senam bersama juga. Iya, senam bersama ibu-ibu itu juga kita tuh. Itu Kak Farah langsung yang memandu atau ada tim? Ada tim, biasanya saya datang gitu juga untuk memperkenalkan diri, untuk bisa silaturahmi juga ke orang-orang seperti itu. Banyak banget ya kegiatan ya Kak. Aku tuh scroll tuh sampai nggak habis scroll banyak Oh ya, banget banyak ya, kegiatan. kalau dijabarin jadi panjang ya. Kalau dijabarin nggak Biasanya habis. nggak kelihatan gitu ya. Nah, mungkin banyak juga yang udah sempat lewat kali ya di pemirsa, di masyarakat semua akun itu, dan alhamdulillah udah pada tahu nih ini pemilik akunnya ini gitu kan. Ini ada salah satu pegiat komunitasnya ya Iya, betul. Kakak Farah sendiri, karena namanya juga itu adalah kawan Farah itu. Nah, itu kegiatannya sangat bermanfaat. Teman-teman juga bisa bergabung daripada kita membuang-buang waktu yang Betul. kurang bermanfaat. Mungkin kita imbangi ya, main-main boleh, Betul, senang-senang boleh. boleh, tapi diimbangi dengan hal-hal yang bermanfaat. Betul. Oke Kak Farah, tadi sempat aku dengar Kak Farah ini mencalonkan ke DPD RI. Nah, alasannya apa sih Kak harus DPD? Kenapa nggak DPR ataupun yang lain gitu? Alasannya kenapa Kak harus DPD? Alasannya karena saya yakin saya mampu, saya bisa berkarir di DPD RI. Kalau kenapa nggak pilih yang lain? Setiap orang pasti punya pilihannya masing-masing ya, seperti itu. Jadi yang kita harapkan dengan menghormati pilihan orang tersebut, dengan yakin kalau pilihan tersebut baik, insya Allah kedepannya juga akan baik, seperti itu. Yakin ya pokoknya? Yakin, mantap, optimis ya kita untuk mencalonkan diri di DPD RI, seperti itu. Nah, mungkin kalau seperti DPR ya kita tahu ya suka ada kegiatan mungkin ke masyarakat. Nah, kalau DPD ini lebih mengerucut kemana ya Kak ya kalau ke masyarakat? Mungkin nggak semua masyarakat tahu sih ya. Mungkin boleh dikasih tahu kali Kak ya kegiatan DPD-nya sendiri ini ke masyarakatnya itu gimana sih Kak gitu? Kurang lebih sama ya, kita kalau di DPD RI juga terjun langsung ke masyarakat, kita menampung aspirasi masyarakat, kita sampaikan ke pusat, seperti itu. Kalau DPD RI ini untuk daerah pemilihan sendiri itu satu provinsi gitu, jadi satu provinsi Lampung. Kalau DPR RI itu kan ada daerah pilihannya ya, ada dapil 1, dapil 2, seperti itu dibagi-bagi gitu. Kalau DPD RI itu semua, jadi kerja kerasnya itu lebih berat lagi, harus satu provinsi seperti itu, dan daerah yang harus didatengin satu provinsi Bandar Lampung, seperti itu. Oh, berarti dia lebih besar juga ya kayak dibanding dengan Betul. DPR. Iya. Oh, dia per provinsi. Iya, per provinsi, Oke. seperti itu. Jadi alasan yang ngambil DPD itu emang udah pilihan tersendiri ya gitu. Sudah yakin, sudah mantap, sudah optimis, sudah dapat dukungan juga dari mama sama papa, itu yang paling penting. Dukungan dari suami juga, itu yang paling penting. Udah diskusi juga. Dan yang lega itu ketika suami udah bilang oke, boleh, itu yang lebih lega lagi lah, seperti itu. Luar biasa ya kayak udah suami yang selalu mendukung. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu di usia berapa sih Kak waktu itu Kakak nikah nih sama suami, di umur berapa kalau boleh tahu? Di umur berapa ya waktu itu?
Saya apakah masih sangat nikah muda atau umur memang sudah 27. Oh, 27. 27. Oh, ya sudah cukup matang ya Iya, sebenarnya sudah. sebagai perempuan, Iya. alhamdulillah. Dan suami juga ketemu udah cukup dewasa juga Sudah, ya. Artinya sudah tidak cukup egois dewasa. kan Betul, kalau betul, mengizinkan betul, kebebasan dari Kak Farah asalkan itu selagi positif. Positif, Betul sekali. Tadi ada yang mau aku tanyakan seputar apa ya tadi Kak? Aku hampir lupa. Oh iya, tadi kan status Kakak ini sebagai anak dari ketua BPKRI. RI. Ada tantangan nggak Kak? Status, maksudnya nih kita membahas tentang statusnya ya Kak ya. Iya, iya, Sebagai iya. anak pasti kan selalu disorot. Oh ini anaknya. Iya, Gitu iya, tantangan iya. nggak Kak untuk Kakak sendiri? Gitu. Yang jelas tantangan ya itu maksudnya ya gimana kita bersikap, kita apa ya bagaimana kita bersama orang itu kan pasti apa ya jadi dilihat orang juga seperti itu. Tapi ya diri saya sendiri juga ya sewajarnya bagaimana anak dari orang Tumbuh tua kembangnya aja gitu ya bisa ya. sebenarnya itu ya gimana kita bersikap aja, kita ya tetap sopan, tetap santun ke banyak orang gitu, tetap baik kayak gitu, gak yang aneh-aneh lah gitu. Ya insya Allah ya nggak ada kedepannya, nggak ada yang aneh-aneh lah kayak gitu kan, walaupun apa namanya statusnya tadi sebagai anak dari ketua BPKRI seperti itu. Dan maksudnya Kakak juga nggak dituntut yang gimana-gimana juga Enggak, kan? Maksudnya mau artinya papa hidup juga Kakak tuh yang bebas iya gitu. ya maksudnya selama itu di jalur yang benar, di track yang tepat dan positif itu insya Allah nggak inilah pasti Benar pasti sekali. didukung, pasti didoakan, pasti dikasih restu gitu. Tapi tetap kembali lagi dengan kita ya nggak sih Kak, walaupun kita sebagai sosok anak dari ketua BPK RI gitu ya, mungkin masyarakat ini ngira ya udahlah enak ya diberikan jalan, tapi enggak ya, kembali lagi dengan Enggak, kita kita sendiri. udah ada Usahanya dari usahanya nol nggak dari sih? iya usahanya jelas dari kita Jangan salah sendiri statement gitu ya. betul usahanya dari kita sendiri, yang berjuang kita sendiri, yang kerja keras juga kita sendiri gitu. Jadi toh yang akan dilihat nanti saya ya, Iya, benar. Farah Nuriza Amelianya gitu, bukan ibu saya gitu, walaupun ibu saya jelas sudah pasti dikenal banyak orang juga seperti itu. Dan kembali ke diri sendiri memang Betul. punya motivasi yang besar gitu. Betul Oke, nah kalau untuk misi ini Kak, boleh nggak tahu masyarakat dan juga pemerintah visi misi dari Kak Farah sendiri untuk maju sebagai anggota sebagai DPR RI DPD RI ya, itu betul. apa Kak? Boleh nih mungkin didengar ya sedikit pemirsa ya disimak. mungkin ya visi misinya. Visi saya jelas ingin dapat memajukan Provinsi Lampung lebih maju lagi di perekonomiannya, pariwisatanya, seperti itu. Misinya bagaimana dengan tadi melakukan pendekatan lagi ke teman-teman milenial, generasi muda seperti itu, mengadakan sosialisasi terkait UMKM, bagaimana pertumbuhan UMKM sekarang seperti itu, bagaimana kita bisa menumbuhkan pariwisata di Lampung lagi, karena juga pariwisata di Lampung ini kan juga potensinya masih besar sekali gitu. Lampung juga merupakan gerbang jalan darat ya, via jalan darat antara Jakarta mau ke Sumatera, dari Sumatera juga pasti lewat Lampung mau ke Jawa, seperti itu ya, itu pasti lewat Lampung. Jadi orang harus ini loh Lampung kayak gitu. Lampung tuh kaya akan budayanya, kaya akan pariwisatanya, pertumbuhan ekonominya juga bagus seperti itu. Dan digali lagi potensinya agar bisa lebih maju lagi Pada seperti intinya itu. di Provinsi Lampung ini harus di show up kembali ya Kak. Betul. Karena sebenarnya sebagai kita masyarakat yang tahu di dalam itu potensi sangat besar gitu. Betul, dan nggak banyak orang luar yang tahu gitu. Benar. Gimana caranya ya dari orang Lampung yang sendiri juga kita harus menyebarkan informasi tersebut. Mengenalkan ya pastinya, Betul. kita harus mengenalkan, terus juga mendukung kebijakan-kebijakan yang ada. Betul. Misalnya pariwisata ya kebijakannya seperti apa kita harus mematuhi juga. Iya, Nggak bisa betul. terlalu egois gitu sebagai Betul. masyarakat. Nah Kak, membahas tentang pariwisata mungkin boleh gak sih Kak, kan Kakak mungkin sudah concern ya di situ ya, sejauh mana sih pariwisata kita Kak udah cukup baik belum gitu dengan banyak potensi yang kita miliki gitu? Iya, kalau misalnya dilihat dari pariwisatanya sebenarnya sudah baik ya, sudah baik gitu. Orang juga sudah banyak loh yang suka main di pantai kayak gitu ya, udah ke daerah-daerah yang lebih tinggi juga. Nah, itu tadi bagaimana agar lebih baik lagi seperti itu. Karena dengan memajukan pariwisata juga pastinya akan mendorong perekonomian di sekitar daerah pariwisata tersebut gitu. Jadi
bisa seimbang seperti itu. Jadi butuh dukungan juga ya dengan wilayah setempat ya kalau Betul. pariwisata nih Kak. Betul, kalau Dukungannya bisa misalnya seperti apa sih Kak? Kalau dari ya wilayah dari di penduduk sekelilingnya? setempatnya juga, dari kepala-kepala apa namanya desanya juga seperti itu. Itu juga harus saling bekerja sama seperti itu. Dan nantinya kalau misalnya pariwisatanya berkembang juga yang dapat manfaatkan juga orang-orang di daerah situ juga seperti itu kan. Jadi pedagang-pedagangnya juga bisa Benar, menumbuhkan namanya SDM baru betul dari kayak ekonomi, gitu dari semacam. ekonominya seperti Nah, itu. tugas dari warga, mungkin kan banyak warga yang memang tinggal di sebuah wilayah yang tak disangka wilayah ini berpotensi menjadi pariwisata. Nah, Iya, tugas betul, mereka betul. ini apa sih Kak selain menjaga mungkin? Itu gimana Kak? Misal ada nih seorang warga. Warga ini tahu nih kayaknya ada spot mungkin Iya, cocok iya, nih kalau iya, jadi iya, iya. pariwisata. Apa yang mereka bisa lakukan ya Kak ya sehingga tempat ini bisa dijadikan pariwisata? Karena kalau mereka ada di wilayah tersebut artinya mereka juga kecipratan maksudnya tuh ada benefit untuk mereka gitu ya Iya, secara iya. ekonomi. Itu gimana Kak cara mereka memberitahu ini nih bisa ini jadi pariwisata tapi mereka nggak punya daya untuk menyampaikannya gitu? Iya, yang pasti itu lingkungannya dijaga dulu oleh mereka seperti itu. Nanti misal apa namanya ada yang menanyakan gitu dari apa pusat atau apa ada yang datang, nah bisa nanti apa diberitahu gitu loh. Oh ini sebenarnya boleh nggak dilihat dulu kayak gitu. Ini ternyata apa bisa loh berpotensi untuk jadi apa namanya daerah pariwisata yang bisa bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Tuh, pokoknya dijaga dulu biar lingkungannya tetap bagus, terjaga. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, ada yang datang memang apa dari pemerintah pusat seperti itu bisa disampaikan seperti itu. Nah, artinya pemirsa kalaupun ada wilayah, karena itu sebenarnya banyak kayak pelosok-pelosok wilayah kecil itu tuh ternyata masih memiliki potensi pariwisata yang memang tidak kita ketahui. Nah, Betul, itulah betul, jadi betul. pentingnya pertama dijaga terlebih dahulu dan mungkin nanti kita bisa juga menyalurkannya melalui dinas pariwisata Betul, langsung ya Kak bisa, ya. bisa, Benar. iya. Langsung ke dinas pariwisata sehingga bisa dikelola dengan dinas Iya. pariwisata karena takutnya masih banyak oknum-oknum ya Kak ya. Iya, betul, betul. Oknum-oknum yang tidak bertanggung Bertanggung jawab jawab. dan lebih memikirkan keuntungan Keuntungannya personality sendiri, ya. ya betul, betul. Benar, Itu jadi yang kita jangan hindari sampai, ya. Iya, benar. Jangan sampai salah salah kaprah. Ini kan Betul, milik betul. Namanya milik bersama ya bersama, sebenarnya iya, nggak boleh betul. kita egois gitu. Nah kan membahas pariwisata mungkin sedikit clear. Kalau membahas UMKM di Provinsi Lampung gimana Kak? UMKM di Provinsi Lampung ini juga besar ya, ini jumlahnya juga dan berpotensi untuk lebih besar lagi gitu. Apalagi di zaman teknologi seperti itu. Kita harapkan juga UMKM ini bisa melek teknologi juga gitu kan, digitalisasi seperti itu, menggunakan platform-platform digitalisasi seperti itu. Gimana caranya itu kita sosialisasi, kita beri pendekatan lagi gitu. Dan kita harapkan juga apa yang mereka jual, apa yang mereka perdagangkan itu nggak khusus di daerah Lampung, kalau bisa ya keluar dari Lampung seperti itu dan dikenal di luar masyarakat Lampung juga seperti itu. Sebenarnya kalau UMKM udah baik, tapi di segi teknologi yang mungkin kita kurang melek ya Iya, apalagi banyak kadang perusahaan atau industri yang kayak masih tradisional banget gitu, Tradisional padahal itu seperti sangat itu. UMKM itu Potensinya tuh bagus besar gitu, apa benar. yang mereka jual tuh bagus gitu. Dengan mereka lebih melek teknologi kan orang jadi lebih tahu lagi, lebih. Tapi lagi-lagi ini fungsi milenial ya Kak ya. Betul, itu fungsi milenial ya, iya. Anak muda yang bantu karena gitu. kasian juga kalau orang tua mungkin ya, mohon maaf, mungkin ada yang sudah sedikit rabun. Jadi kan nggak bisa betul. dipaksain ya Iya, Kak untuk bisa. memahami gadget gitu. Dari sini lagi fungsinya milenial ya Iya, Kak. kalau- Ada nggak sih Kak pelatihan khusus nih untuk milenial di UMKM kemarin Kak yang pernah dilakuin? Kita kebetulan masih untuk sosialisasi general sih, maksudnya UMKM itu gimana cara menumbuhkannya. Tapi untuk khususan untuk biar gadget, biar masuk ke gadget, biar masuk ke dunia platform digital itu belum. Belum.
Tapi kan sebenarnya tanpa harus pelatihan ya kalau milenial Iya, ini itu ya karena kayak mereka udah lebih sangat cerdas ya, itu dari yang ini udah pasti tanpa kita kita latih juga mereka udah benar. bisa ini sendiri ya, jalan gerak Heeh. sendiri Karena seperti banyak itu. nih pemirsa di rumah nih kak ya, kayak misal orang tuanya ini mau buka bisnis, Iya, dan dibantu kalau bisa ada yang orang. malah cuek-cuek aja gitu Oh kan, gitu ya ya. udah bisnisnya mau apa ya udah jalanin aja gitu. Saya jalanin aja, aku mau jalan sendiri, aku nggak mau ngurusin UMKM kayak gitu, terlalu kuno Oh mikirnya iya, gitu. iya. Aduh kalau kayak gitu ya Itu nggak ngedukung ya, kasihan ya, maksudnya kan kasihan, betul. karena nggak, orang tua itu nggak bisa dipaksakan untuk Iya, memahami iya, gadget iya. tadi, jadi penting banget ini Nah, itu sisi yang dibantu. milenial ini ikut serta gitu, Betul, ikut betul, serta betul. dalam melek teknologi ini Betul, ya kayak. betul, iya. Boleh sih kak kasih komentar ke kaum milenial ini gimana biar semangat motivasi ini tumbuh nih ke kaum milenial tuh, nggak boleh apa ya, maksudnya kayak cuek-cuek aja lah, udah jalan aja diri sendiri, udah gue yakin gitu dengan keadaan sekitar gue ini bisa jalan sendiri gitu. Gimana nih kak komentarnya nih untuk masyarakat milenial yang sedikit apatis ya, mungkin bisa disebut ya kak ya. Oh, Biar iya. hatinya tuh terguncang gitu kak. Biar apa nih tadi? Biar Tergerak, untuk memotivasi ya. iya, untuk teman-teman milenial semua, jangan malas untuk belajar, jangan cepat berpuas diri, jangan merasa udah pinter seperti itu ya, karena menggali ilmu lebih jauh, lebih dalam lagi itu penting gitu. Terus menambah skill gitu, itu juga penting ya di zaman sekarang ini. Nggak bisa kadang orang kerja kantoran aja gitu, Iya, tapi benar. skillnya nggak diasah nih, itu karena penting. Contohnya kemarin seperti pandemik ya, waktu pandemik itu Benar. banyak orang yang diberhentikan kerjanya seperti itu. Tak terduga Nggak sebenarnya terduga. itu. Tapi kalau teman-teman udah punya skill tambahan nih, itu bisa jadi manfaat buat teman-teman sendiri gitu loh. Jadi misalnya punya yoga certified gitu, udah nggak kerja tapi akhirnya ngajar yoga, itu kan jadi nanti bisa jadi pemasukan gitu kan. Jago masak seperti itu, habis itu buka catering, malah ternyata lebih happy gitu Iya. dengan buka memasak dan berjualan masakannya sendiri gitu, daripada kerja kantoran yang 9 to 5 gitu, yang nggak ada habisnya gitu, Monday to Friday gitu kan. Jadi kayak ternyata masak di rumah tuh lebih joyful lah seperti itu. Ini Berarti yang penting tahu fashionnya dulu di tahu mana. passionnya dulu kayak gitu, belajar terus, coba banyak hal, jangan satu aja terus bosen gitu, atau menurutnya satu aja tuh udah nyerah gitu kan. Coba lagi berbagai macam hal gitu yang menurut teman-teman suka. Kalau emang udah ada satu yang emang teman-teman klik di situ, difokuskan seperti itu, fokus gitu. Nanti teman-teman yang akan mendapatkan manfaatnya juga seperti itu. Komplit, luar biasa. Intinya kaum milenial ini kita tuh harus sadar dulu dengan keadaan sekarang. Kita Betul. tidak bisa bergantung dengan siapa-siapa. Betul. Sekalipun kita adalah memiliki orang tua yang luar biasa segala macam, kita tidak bisa bergantung karena sebenarnya Betul, kembali lagi betul. ke diri Ke kita sendiri yang bisa menolong ya. Betul, betul. Jadi carilah dari sekarang itu passion kita di mana, Betul. skill kita di mana. Meskipun sebenarnya udah disinggung di kantor bisa, tetapi kita nggak pernah tahu gitu, maksudnya kita nggak pernah tahu rezeki, nggak pernah tahu Betul. takdir kita seperti apa. Kita berencana tapi kan Tuhan yang menentukan Betul, juga. Kita betul. berencana nih bekerja di kantor apa, tercapai. Tapi kita Tercapai. nggak pernah tahu, misal seperti yang disebutkan tadi, kita diberhentikan secara paksa dengan keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan. Kita punya fashion nih, udah punya fashion tuh kita bisa mengembangkan sendiri. Sebenarnya lebih enak juga kalau punya bisnis sendiri ya Betul, kak ya. betul. Karena ketika kita punya bisnis sendiri, ya udah kita yang ngejalanin, apalagi kalau kita sesuai fashion kita, udah pasti itu lebih seneng. Betul. Udah senang, ngasilin duit, Dan mengumpulkan bermanfaat juga. bermanfaat, ya kan, Betul. melahirkan SDM baru. Betul. Gitu. Sangat luar biasa Kak Farah. Aku langsung terbuka nih. Langsung pingin nambah skill baru ya. Apa ya, skill baru ya, diperbanyak lagi, itulah manfaatnya. Nah Kak, boleh tahu gak sih Kak, wishlistnya Kak Apa tuh? Farah di wishlist ketika menjadi anggota DPD RI di Provinsi Lampung ini apa Kak harapannya? Harapannya yang jelas bisa menampung sebanyak mungkin aspirasi masyarakat, bisa menyalurkannya gitu, bisa banyak melakukan sosialisasi, edukasi juga ke masyarakat gitu, bisa ya lebih bermanfaat lah untuk masyarakat seperti itu. Kalau Bisa untuk lebih di Provinsi Lampungnya sendiri berharapnya apa sih Kak yang berkembang, yang pengen goals ya Kakak ini pengen dikembangin banget nih gitu, ada gak Kak?
mungkin tadi balik yang tadi ya, yang jelas pariwisatanya di Lampung dan UMKM-nya semakin berkembang seperti ya, itu. Karena itu salah satu pendapatan yang Cukup mempengaruhi provinsi Iya, Lampung ini. benar sekali, karena kalau pendapatan kita mumpuni, maka tumbuhlah masyarakat yang juga mumpuni betul. benar sekali. Jadi goalsnya itu ya tadi pariwisata dan UMKM yang Betul. perlu kita majukan sehingga Lampung kita mampu lebih berkembang lagi Betul. dan berjaya ke depannya. Oke, Amin. Nah Kak Farah, aku ini punya pertanyaan random sebenarnya. Oke. Ada berapa ini ya? Ada sekitar 5 pertanyaan. Kak Oke. Farah mau pilih ganjil atau genap? Genap boleh. Genap. Berarti pilihnya berapa ya? Mungkin 3 dulu ya Kak Oke, Farah. oke. Kita pilih 3 aja dulu. Oke. Ini di antara kelima boleh Kak Farah tarik pertanyaannya. Dikumpulin dulu tapi ya. Ya, ditarik 1 sampai 3 dulu ya. 2 3. Oke, aku bacain ya. Kak Farah Nurliza Amelia. Oke. Pertanyaan Deg-degan nih. sebagai calon anggota DPD RI. Padahal ini nggak ada sambungan Oke ya. gitu. Oke. Oke, pertanyaannya adalah momen yang sangat bermakna di hidup Kak Farah sampai saat ini apa sih Kak? Semuanya bermakna ya Kak? Punya anak. Oh iya, itu adalah anugerah terbesar ya. Ketika melahirkan anak itu, wah dunia itu berubah lah. Tanggung jawabnya berubah, status berubah. Itu sih yang momen yang paling berharga sampai saat ini. Apalagi melihat mereka tumbuh. Apalagi mereka tumbuh dengan baik, dengan sehat. Seperti itu. Aduh, terharu. Iya, saya juga jadi terharu. Jadi iya. inget ya Itu momennya. ketika itu perjuangan seorang ibu gitu kan, hamil 9 bulan, melahirkan, itu momen yang paling wow sih itu. Motherhood is a beautiful journey. Oh my god. Ya, itu kayak momen paling spesial itu. Jadi makanya ada Hari Ibu baik nasional internasional ya itu emang. Makanya kan di Islam juga ibu dulu baru ayah. Sudah merasakan ya makna seorang ibu gitu. Dan kita bisa melahirkan manusia lain di dunia ini nih, gimana yang bisa suci yang belum dan itu tersentuh lahir apa-apa dari rahim kita dulu. itu. Langsung terbayangkan ini jadi sosok seorang ibu luar biasa Kak Farah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya aku buka. Happy ya sekarang. Oke, lumayan happy kayaknya sih. Resolusi hidup Kak Farah 5 tahun ke depan gimana? 5 tahun ke depan yang pasti goal dulu jadi anggota DPD RI. Tetap jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik, bisa bermanfaat bagi banyak orang, bagi masyarakat terutama di Lampung ini. Mungkin seperti itu dulu. Yang penting bermanfaat ya, goal dulu ya. Iya. Karena sebenarnya kita mau menjadi bermanfaat juga harus minimal menjadi sosok seseorang dulu yang memiliki tanggung jawab besar. Salah satunya menjadi anggota DPD ya, yang seperti Kak Farah pilih, menjadi bermanfaat untuk masyarakat Provinsi Lampung dan tetap menjadi sosok seorang ibu dan istri yang luar biasa. Aduh, luar biasa banget sih Kak Farah. Semuanya mau diambil, tapi insya Allah mampu ya Kak Farah ya. Insya Allah, amin. Amin. Kita doakan bersama. Ini kelas pertanyaan kita terakhir untuk Kak Farah. Menurut Kak Farah, arti bahagia itu apa sih? Arti bahagia ya. Bahagia itu ngelihat keluarga kita semua sehat, keluarga kita semua rukun, baik gitu, baik di dalam keluarga kita sendiri maupun di luar juga seperti itu. Ngelihat anak tumbuh sehat, cerdas juga itu sebuah kebahagiaan seperti itu. Bisa berkarir dengan baik juga itu sebuah kebahagiaan seperti itu. Bisa tadi bermanfaat bagi banyak masyarakat, itu juga salah satu kebahagiaan buat saya juga seperti itu. Banyak sih yang bisa bikin kita bahagia, gimana cara kita ngelihatnya aja gitu kan. Gimana kita melihat sisi yang baik yang bisa kita lihat untuk
merasa diri kita bahagia seperti itu. Sebenarnya bahagia itu adalah hal-hal kecil ya kak. Kecil, dari hal yang kecil. kita syukuri. Betul, gitu. betul. Kalau kita udah bersyukur, insya Allah kita ikhlas dan Betul. juga ada rasa bahagia. Betul. Walaupun sepertinya kalau ngelihat aktivitas Kak Farah ini sangat padat, tapi di bawah happy Di bawah aja. happy aja, di bawah Di bawah senang. stres, Jadi happy. orang-orang juga pasti ngelihatnya seneng lah. Senang aja, walaupun nggak tahu ya kak gimana tantangannya sekarang. Sangat luar biasa. Nah itulah dia, memotivasi banget dah ngobrol sama Kak Farah. Cuman kayaknya kita ngobrol nggak selesai satu hari ya kak. Iya, Ya. ya, bisa berjam-jam ya, berhari-hari ya. Tapi sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara Kak Farah. Semoga Kak Farah di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya kak. Amin, Dan amin, kita amin, bisa amin. memotivasi banyak kaum milenial Amin, saat amin, ini. amin. Dan semoga harapan dan juga cita-cita Kak Farah juga bisa tercapai. Amin, Masyarakat juga bisa mendukung dengan niat baik ya Kak Farah. Amin, Nah, amin. pemirsa, sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Saksikan terus juga program-program podcast kami ini di hari Senin sampai Jumat pukul 7 malam, dan Anda juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube Radar Lampung TV ataupun juga melalui Spotify. Saya Mersintia Putri beserta Kak Farah Nurliza Amelia. Amelia. Ucapan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Thank you.